Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, malamnya tanyo lanjutkan kembali pengajian tasawuf. Tanyo masih lanjutan tentang khusyuk dalam salat. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud semoga Allah ridha untuk beliau berkata, as-salatu mikyal, salat itu sukatan. Faman aufa istaufa, siapa yang menyempurnakan sukatan maka orang tersebut akan disempurnakan. Waman taffafa faqad alima ma qala Allah wailul lil mutaffifin. Sedangkan orang yang berlaku curang dalam salat, maka sungguh dia pasti mengetahui firman Allah Ta'ala, yaitu wailul lil mutaffifin. Arti wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang berlaku curang. Mutaffifin ini adalah orang yang berlaku curang di dalam berdagang. Alladzina idzaktalu hum yastaufun. Orang-orang yang apabila dia yang menjadi pembeli, dia mau orang lain menimbang, menyukat dengan pas, sempurna. Tapi apabila dia yang menjual, yang menjadi penjual, dia menakar atau menimbang dengan curang. Ini mutaffifin kata Allah. Jadi orang yang berlaku curang Allah ancam dengan wailun. Wailun ini bisa diartikan dengan celaka, bisa juga diartikan dengan satu jurang yang ada di dalam neraka. Artinya Allah menyediakan untuk orang-orang yang curang sebuah tempat, yaitu jurang di dalam api neraka. Kalau orang yang berlaku curang di dalam perdagangan saja dilaknat oleh Allah dengan kata-kata wail, celaka, apalagi orang-orang yang curang di dalam salat. Makna curang yaitu tidak menyempurnakan salat, seperti makna curang dalam berdagang, tidak menyempurnakan sukatan. Maka sudah lebih tentu Allah melaknat orang yang curang dalam ibadah salat, para jemaah. Maka hati-hati, kita jangan termasuk orang yang curang dalam salat. Kemudian waqala ba'dul ulama, sebahagian ulama berkata, misalul musalli misalut tajir alladzi la yahsulu lahu ribahu hatta yukhlisu lahu ra'sul mal. Wa kadzalikal musalli la tuqbalu lahu nafilah hatta yu'addil fariḍah. Perumpamaan orang salat, kata sebahagian ulama, seperti perumpamaan pedagang. Jadi orang salat ini sama seperti pedagang. Segimana sama? Pedagang adalah orang la yahsulu lahur ribah. Tidak mungkin dia mendapatkan keuntungan hatta yukhlisa lahu ra'sul mal. Sehingga modal dapat dijaga. Artinya pedagang itu tidak mungkin dalam berdagang akan beruntung, mendapatkan keuntungan, laba, kalau modal saja tidak kembali. Artinya sudah dipastikan dulu modal kembali, lebihnya baru disebut keuntungan.
Wa kadzalikal musallin. Orang salat seperti itu juga, kata sebahagian ulama. La tuqbalu lahu nafilah. Tidak diterima baginya nafilah, perbuatan sunat. Di sini kita artikan salat sunat. Hatta yu'addil faridah. Sehingga dia mengerjakan salat fardu. Jadi salat fardu itu bagaikan modal. Sedangkan salat sunat adalah keuntungan, laba yang dihasilkan dari berdagang. Jadi tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan keuntungan kalau modal saja tidak kembali. Sama seperti salat, tidak mungkin ibadah sunatnya diterima kalau salat fardunya atau perbuatan fardunya saja tidak diterima atau tidak sempurna. Maka dalam fikih para jamaah disebutkan bahwa haram mengerjakan nafilah kalau kita belum menunaikan faridah fardu. Nah, tidak boleh kita mengerjakan salat sunat kalau salat fardu belum kita tunaikan, maknanya belum kita bayar yang tinggal-tinggal. Maka dalam fikih Syafi'i sangat dianjurkan kita mempergunakan seluruh waktu kita. Kecuali malabuddamin, sesuatu yang tidak harus kita lakukan pada waktu itu. Seperti kalau misalnya sudah malam, kita butuh istirahat untuk tidur, maka tidur. Atau kalau sudah lapar, kita butuh makanan, maka boleh makan. Atau misalnya kita sakit perut, harus ke kamar kecil, ya, buang air besar, ya kita boleh buang air besar. Atau kalau di rumah kita tidak ada apa-apa untuk dimakan, silahkan cari sesuatu yang bisa dimakan oleh anak-anak, istri kita dan kita. Selain daripada waktu itu para jemaah, maka wajib kita pergunakan untuk membayar salat-salat yang tinggal semasa masa lalu. Jadi banyak kadang di antara kita yang tidak membayar salat-salat yang tinggal di waktu lalu, tapi memperbanyak mengerjakan salat sunat. Nah, salat sunat tanya Jumat. Tapi qada sembahyang wajib yang tinggal ya wai bo. Nyan maknanya lagi kepegahino la tuqbalu lahun nafilah hatta yu'addil faridah. Tidak diterima baginya perbuatan sunat sehingga dia menunaikan perbuatan fardu. Artinya puglah yang wajib ile baru lehnyan pubut sunat. Nah, jadinya yang na tinggal-tinggal sembahyang jamun, nah lagi nyan pubut. Qada sembahyang yang wajib, kemudian baru melakukan perbuatan sunat. Baik, kadang katanya salah mufhum dengan hadis, ada hadis yang menyatakan bahwa 70 rakaat salat sunat kita kerjakan dapat menutupi satu salat fardu. Bukan menggantikan salat fardu, tapi menyamai pahala 1 rakaat salat fardu. 70 rakaat salat sunat bisa menyamai 1 rakaat salat fardu. Kenapa kita buang-buang waktu untuk melakukan yang banyak tapi pahalanya tidak banyak, meninggalkan yang sedikit tapi pahalanya banyak. Salat fardu 1 rakaat. Bandingannya salat sunat 70 rakaat. Kalau orang waras pasti memilih 1 rakaat. Hana he da pubut, ya kan? Wadde hana leabe pahala taban ngan 70 rakaat. Makanya para jamaah usahakan habiskan salat fardu. Mudah-mudahan sebelum tanya wa kepada Allah, salat fardu yang kita kerjakan sudah habis. Karena lung tuan yakin, letat gedanya awai-awai yang tinggal sembahyang. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, innamas salatu tamaskunu wa tawadhu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat hanyalah, kata Rasulullah, innamas salatu, hanyalah salat, tamaskun wa tawadhu, yaitu ketenangan dan ketundukan. Jadi salat itu, kata Rasulullah, adalah tunduk, tenang dan tunduk. Maknanya kalau orang melaksanakan salat tidak memiliki dua rasa atau dua sifat itu, maka hakikat salat belum dia dapatkan. Jadi kalau orang salat, bagaimana kita salat? Tunduk. Arti tunduk apa? Tunduk kepada Allah. Menerima seluruh hukum Allah. Jadi orang yang salat, kalau salatnya sudah benar, maka dia akan patuh kepada Allah. Akan tunduk kepada Allah. Lalu dia akan tenang dalam kehidupannya. Jadi orang yang memperbaiki salat, yang berusaha agar salatnya benar, maka dia akan mendapatkan dirinya menjadi hamba yang patuh, tunduk kepada hukum Allah, dan akan mendapatkan dirinya menjadi orang-orang yang bisa hidup dengan tenang. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya wal munkar lam yazid minallah illa bu'da. Wa salatul ghafil la tamna'u minal fahsya wal munkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang salatnya tidak dapat mencegah dia daripada perbuatan keji dan mungkar, maka tidak bertambah ia daripada Allah kecuali jauh. Artinya setiap kita salat, tapi salat itu tidak mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, maka semakin jauhlah kita dengan Allah, bukan semakin dekat. Tidak membuat kita dekat dengan Allah, tapi membuat kita makin jauh dengan Allah. Nah, menurut pengarang ini, salat yang bagaimana? Yang tidak bisa mencegah orang daripada keji dan mungkar, yaitu salatul ghafil, salat orang yang lalai. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang dalam salatnya dia lalai. Artinya dia melakukan salat dengan anggota tubuhnya, tapi hatinya tidak hadir pada salat yang dia lakukan. Hatinya mungkin ke tempat lain atau berpikir yang lain. Jadi salat yang ghafil, yang lalai, tidak dapat mencegah kita pelaku salat dari perbuatan keji dan mungkar, maka salat itu membuat Allah makin jauh dengan kita, atau membuat kita makin jauh daripada Allah. Nah, jadi sangat rugi kita melaksanakan salat, tapi salat itu tidak mendekatkan kita kepada Allah. Padahal seseorang itu beribadah litakarrub ilallah, untuk mendekat kepada Allah. Tapi ini kita beribadah malah bertambah jauh dengan Allah. Berarti kalau menurut pengarang kitab ini, ya, Imam Ghazali, yang membuat salat seseorang itu tidak bisa mencegah keji dan mungkar, tidak berfungsi demikian, adalah kelalaian hati. Maka yang perlu kita perbaiki hati, agar jangan lalai dalam salat. Maka harus kita perbaiki hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'abu wan nasbu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak orang yang bangun melakukan salat, kata Rasulullah, tapi laisa lahu min qiyamih, dia tidak dapat apa-apa daripada bangunnya tersebut. Artinya berdirinya melaksanakan salat itu, kecuali yang dia dapatkan cuma dua hal. Ta'abu wan nasbu, yaitu lelah dan letih. Ya, itu cuma yang dia dapatkan.
seperti hadis puasa. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Kalau orang yang berpuasa, yang dia dapatkan cuma lapar dan haus. Kalau orang yang salat, yang dia dapatkan cuma lelah, letih, itu saja yang dia dapatkan dari salatnya. Kalau salatnya itu dilakukan dengan hati yang lalai, ghafil. Nah. Kemudian lanjut lagi, waqala sallallahu alaihi wasallam, laisa lil abdi min salatihi illa ma akila minha. Rasulullah juga bersabda, seseorang tidak mendapatkan apa-apa dari salatnya kecuali apa yang dia akalkan daripada salatnya. Makna apa yang dia akalkan, apa yang dia sadari dilakukan. Karena banyak kita melakukan salat kadang-kadang tidak sadar. Sehingga nanti kita tidak tahu lagi berapa rakaat sudah salat. Ya kan? Mereka ada duit le. Oleh kapupun ya. Karena kenapa? Kita melakukan salat dengan tidak sadar. Ukuran berapa sadarnya kita dalam salat, seperti itulah yang kita dapatkan. Pahala yang kita dapatkan. Nah, yang kelebihan. Jadi kesadaran itu menunjukkan kekhusyukan kita dalam salat. Wa qala ahlul ma'rifah, para ahli ma'rifah berkata, as-salatu arba'atu asya. Salat itu ada 4 perkara. Maknanya perlu kita dalam salat itu memiliki 4 perkara. Yang pertama asyru'u ma'al ilm. Yang pertama melakukan salat. Masuk kepada salat itu harus disertai dengan ilmu. Ilmu zahir, ilmu batin. Ilmu zahir artinya untuk mengetahui fardunya mana, sunatnya mana, yang membatalkannya mana, untuk mengetahui itu semua. Ilmu batin untuk membuat hati kita tunduk kepada Allah di dalam salat, menghadirkan hati kita kepada salat yang kita lakukan. Jadi melakukan salat harus dengan ilmu. Yang kedua, wal qiyamu ma'al haya. Berdiri melaksanakan salat harus disertai dengan rasa malu. Tetadang semayang bermaleh. Malu kita tidak menyempurnakan salat. Malu kita tidak tepat melaksanakan salat. Tidak bagus melaksanakan salat. Harus ada perasaan malu. Lagi tidak bekerja, malu dia dilihat oleh orang yang memberi pekerjaan kepadanya, dia tidak mengerjakan pekerjaan yang baik. Maka dia akan berusaha untuk mengerjakan sebaik-baiknya agar tidak membuat dia malu. Jadi di saat kita berdiri melaksanakan salat harus ada rasa malu seperti demikian. Malu banyak kekurangan dari salat kita. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah, bukan malu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, wal ada'u ma'at taqdim. Nah, menunaikan salat artinya melakukan seluruh rangkaian salat itu disertai dengan pengagungan, takdim, pengagungan. Menganggap perbuatan salat itu adalah semua hal yang agung, hal yang penting, hal yang besar. Sehingga kalau kita menganggap bahwa itu hal yang penting, hal yang besar, kita tidak akan melakukan asal. Karena hal yang penting, hal yang besar. Kan beda, musuh sidra urang, gepegot, gerupuh, mana. Anak tak penting, mana asal kaji hidup, mentang kaji. Maka kaji tapeh merangkahol laju. Tapi tidak orang ke pegat masjid. Masjid penting tidak? Penting. Maka hanjut tak pegat merangkah. Harus pah. Beneng harus pah. Harus pah. Bohlet harus pah. Menyobat dukang. Dumpu harus pah. Gambar pi harus pah. Semen harus pah. Ano harus pah. Beda dengan tak pegat gerupuh mana. Begitu juga salat. Harus kita anggap penting. Sehingga kalau kita anggap penting, maka akan kita lakukan dengan benar, dengan sungguh-sungguh.
sehingga menghasilkan hasil yang sempurna, yang istimewa. Baik lagi orang munafik salat. La yaqumu illa salah illa kusala yura'un nas. Mereka tidak bangun untuk melakukan salat kecuali bermalas-malasan hanya untuk menampakkan kepada manusia. Kenapa bisa ada orang melakukan salat dalam keadaan bermalas-malasan? Karena tidak merasa salat itu penting. Asal-asalan, asal sudah siap. Kajut. Ya, begini. Nyan, menyohana penting. Maka melaksanakan salat itu harus dengan pengagungan, harus dengan sikap merasa bahwa salat itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita. Di antara pentingnya dengan salat benar, kita dapat menjaga diri daripada perbuatan keji dan mungkar. Susah untuk menjaga itu. Tidak mudah membentengi diri dari perbuatan keji. Apalagi zaman yang sekarang seperti ini. Tidak mudah membentengi diri dari perbuatan mungkar. Tapi kalau kita berusaha memperbaiki salat, salat itulah yang akan membentengi kita. Salat itu yang akan menjadi benteng bagi kita daripada perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wal khuruju ma'al khauf. Keluar dari salat harus disertai dengan rasa khauf. Khauf apa artinya? Takut. Takut kita salat yang kita lakukan banyak kekurangan. Orang yang takut terhadap satu pekerjaannya banyak kekurangan, dia akan memperbaiki pekerjaannya di kemudian hari, di waktu dia bekerja lagi. Artinya kalau kita takut setelah salat, kita takut salat yang kita kerjakan itu banyak kekurangan, kalau kita bangun lagi untuk salat, maka kita akan berusaha untuk memperbaiki kekurangan apa yang ada dalam salat kita sebelumnya. Kalau tadi di waktu kita salat nampaknya rukuk kurang sempurna. Kalau kita salat lagi, kita sempurnakan rukuk itu. Jadi artinya salat dia kemudian akan lebih bagus daripada salat sebelumnya. Karena ada rasa takut. Maka telhut mayang tanya tak istighfar. Astaghfirullahaladzim. 3 kali kita istighfar. Kenapa? Karena kita takut ada kesalahan-kesalahan. Kita mohon ampun kepada Allah. Bukan kita melakukan maksiat tadi. Tapi dalam beribadah ada kekurangan, ada kesilapan. Itu adalah sesuatu yang kita mohon ampun kepada Allah. Nah, 4 perkara itu harus ada pada salat kita. Harus salat dengan ilmu, berdiri dengan penuh rasa malu, melakukan salat dengan pengagungan terhadap ibadah salat tersebut, dan juga terhadap zat yang kita persembahkan salat tersebut, dan keluar menyelesaikan salat dengan rasa takut kita tidak menyempurnakan salat. Nah, kemudian para jemaah, waqala ba'dul masyayikh, sebahagian para guru berkata, man lam yajtami' qalbuhu alal hakikah fasadat salatuh. Siapa saja yang hatinya tidak bersatu di atas hakikat, fasadat salatuh, niscaya rusaklah salatnya. Artinya hatinya tidak berkumpul di situ hakikat salat. Hakikat salat apa? Ketundukan kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Karena hakikat salat adalah penghambaan kita kepada Allah. Kita merasa kita adalah hamba yang hina. Sedangkan Allah zat yang maha besar, yang maha agung. Tidak ada artinya kita di hadapan Allah. Sehingga kita tunduk patuh kepada setiap aturan, kepada setiap hukum Allah. Tidak ada sedikit pun dalam hati kita orang yang salat itu rasa besar, rasa sombong, rasa takabur, rasa ujub. Tidak ada sedikit pun. Karena kita menyadari bahwa kita adalah hamba yang hina. Sehingga perlu beribadah. Nah, kalau hati kita tidak mendapatkan itu, artinya hati kita tidak berkumpul dengan hakikat salat. Maka salat yang kita lakukan menurut sebahagian para guru fasadat, rusak.
rusak di sini dalam arti kata tidak memberi faedah, tidak ada kegunaan. Nah, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis ini berkaitan dengan nilai pahala atau balasan Allah kepada orang-orang yang salat khusyuk. Fil jannati nahrun, kata Rasulullah, yuqalu lahu afyah. Di dalam surga ada sebuah sungai, kata Rasulullah, yang sungai itu diberi nama Afyah, sungai Afyah. Fihi jawari khalaqahunallah minaz za'faran. Dalam sungai itu ada para bidadari yang Allah jadikan mereka dari za'faran. Yal'abunna biddar wal yakut. Bidadari di dalam sungai itu bermain-main dengan mutiara, dar dan yakut, permata. Jadi mereka di dalam sungai itu bermain-main dengan mutiara dan permata. Yusabbihunallah bisab'i alfa lughah. Mereka di dalam sungai sambil bermain-main bertasbih kepada Allah dengan 70.000 bahasa. Aswatuhum atibu min sauti Daud alaihissalam. Suara para bidadari itu lebih merdu daripada suara Nabi Daud alaihissalam. Wa yakulunna, dan bidadari itu berkata, nahnu liman shalla salatahu bil khusyu'i wal hudur. Kami, kata bidadari tersebut, adalah milik orang-orang yang melakukan salatnya dengan khusyuk dan hudur. Khusyuk dan hudur. Khusyuk tetap hati, hudur itu hadir hatinya. Jadi orang-orang yang melakukan salat dengan khusyuk dan hudur, maka akan mendapat balasan dari Allah, bidadari yang ada dalam sungai Afyah yang bermain-main dengan intan mutiara, yang bertasbih kepada Allah dengan berbagai macam bahasa dan memiliki suara yang merdu, lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah tentu apa yang tidak disebutkan lebih hebat dari apa yang sudah disebutkan. Kalau disebutkan ini balasan, yang tidak disebutkan lebih hebat, lebih besar daripada itu para jamaah. Kemudian waruya annallaha ta'ala auha ila Musa alaihi salam, diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya Musa, idza dzakartani fadhkuruni wa anta tantafiddu a'da'aka. Hai Musa, apabila engkau mengingat aku, maka berzikirlah kepadaku, kata Allah. Dan engkau bersihkanlah seluruh anggota-anggotamu. Arti membersihkan anggota-anggota kita daripada selain zikir kepada Allah di saat kita berzikir. Nah, salat adalah bahagian daripada zikir. Karena Allah juga menyebutkan salat dengan kata-kata zikir. Karena salat juga bermakna zikir. Sehingga Allah memerintahkan kita untuk berzikir dengan salat. Aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk zikir. Jadi salat, kata Allah, adalah alat untuk berzikir. Maka di saat kita mengingat Allah, berzikirlah. Termasuk cara berzikir dengan melaksanakan salat. Di saat kita teringat Allah, bangunlah, salatlah Anda. Barang 1-2 rakaat. Nah, tapi dalam salat itu cobalah berusaha agar seluruh anggota tubuh kita bersih. Maknanya seluruh anggota tubuh kita hadir kepada salat. Nah, kemudian wakun inda dzikri khasyian mutmainnan, dan jadilah kamu hai Musa inda dzikri, ketika mengingatku, kata Allah, ketika berzikir kepadaku, khasyian mutmainnan, khusyuk lagi yang tenang. Nah, jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, kalau sedang berzikir kepada Allah, hendaknya kita dalam keadaan khusyuk. Khusyuk kan tetap
Ketap anggota tanya. Mutmainan, tenang. Baik gabu. Ya, tanya biasa dalam zikir hana hadir lagi yan, hana khusyuk. Biasa nenging urang dengar sama dia, dengar main HP, nah. Abah la ilaha illallah, HP buka aju baca WA. La ilaha illallah, baca WA kalau. Artinya dia sedang berzikir kepada Allah tapi tidak mampu membersihkan anggota tubuhnya. Anggota tubuh jaro main HP, mata kalen HP, hati baca WA. Sebab kau macam ngabah la ilaha illallah tidak mampu membersihkan hati. Ya. Wa idza dzakartani faj'al lisanaka min wara'i qalbik. Ketika engkau berzikir kepadaku, hai Musa, maka jadikanlah lisanmu, lidahmu berada di belakang hatimu. Artinya apa? Lidah dan hati itu harus seirama, sejalan. Seperti orang yang berjalan berbarengan. Satu di depan, satu di belakang. Kiban yang gebut langkah urang iku ikut bemenan. Baik urang iku aki wuna nilai, urang ikut aki wi ilai. Mepipak tu main urang iku. Nah, harus seirama sejalan. Artinya, kalau lisan di belakang hati, hati yang mengikuti lisan. Lisan yang mengikuti lisan yang mengikuti hati. Berarti hati harus fokus kepada Allah, barulah lisan itu berzikir mengikuti fokus daripada hati. Hadirkan hati terlebih dahulu sebelum lisan berzikir. Kemudian wa idza aqamta baina yadai, ketika kamu hai Musa berdiri di hadapanku, kata Allah, fakum qiyamal abdid dalil, maka berdirilah sebagai berdiri seorang hamba yang hina. Ini di saat kita berdiri di hadapan Allah melaksanakan salat, berdirilah sebagai seorang hamba yang hina. Bek tadong iku ino lagi dong wali kota. Kan? Tiada semayang tentang lagi wali kota. Lu dah semayang lagi petani. Hai petani kalau bahina wali kota. Ada semayang makna ji berbangga kita. Di luar semayang baru dah pula enak bukan. Di waktu salat, di waktu kita berdiri kepada Allah, anggap kita sebagai orang yang paling hina. Sekalipun najabatan, tu najabatan gede hudanya. Tinggalkan jabatan itu, jangan ingat jabatan. Baik sadar tu bahawa tanya gusi itu. Baik sadar bahawa tanya tengku imum itu. Yang perlu kita pikirkan bahawa kita di sana itu adalah seorang hamba yang sedang menghadap penciptanya, Khalik yang Maha Agung. Sehingga dapat menghinakan diri. Nah. Kemudian wanajini biqalbin wajlin walisanin sadikin. Kemudian dan wanajini, dan bermunajahlah kepada aku. Setelah kita berdiri dalam keadaan berdiri sebagai orang yang hina, baru kita memulai najini. Bermunajahlah kepadaku, kata Allah. Bermunajah kepada Allah. Lakukan ibadah bermunajah kepada Allah biqalbin wajlin walisanin sadikin. Dengan hati yang takut dan lisan yang benar. Jadi hati penuh rasa takut kepada Allah, lisan yang benar, yang mengikuti hati. Wa'lam anna Allah ta'ala maddahal khashi'ina mutawaddi'ina fi salah fi ghairi ayah. Ketahuilah bahwa sungguh Allah Ta'ala memuji orang yang khusyuk, yang tawadhu dalam salat bukan hanya dalam satu ayat. Banyak maknanya. Maknanya pengarang ini ingin menjelaskan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan Allah memuji orang-orang yang khusyuk dan tawadhu dalam salat. Di antara ayat tersebut disebutkan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun. Ayat kedua yaitu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mukmin, yaitu orang-orang yang dalam salat mereka khusyuk. Dalam salatnya mereka khusyuk. Ini kan pujian Allah. Jadi orang-orang yang khusyuk dalam salat Allah katakan sebagai orang mukmin yang mendapatkan
keberuntungan. Kenapa orang yang salatnya khusyuk yang disebut oleh Allah mukmin? Karena orang mukmin adalah orang yang hatinya hidup dengan cahaya iman. Hati yang hidup dengan cahaya iman akan selalu teringat kepada Allah. Maka orang yang hatinya beriman, hatinya selalu teringat kepada Allah, akan khusyuk dia dalam melakukan salat. Maka orang mukmin khusyuk dalam salat, kata Allah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, ala salawatihim yuhafidun. Ini juga Allah menjelaskan orang mukmin, yaitu orang yang memelihara salat, menjaga agar dia salat tepat dalam waktunya, menjaga agar dia salat dengan benar, agar dia tidak lalai, agar hatinya tidak lalai dalam salat, disebut oleh Allah sebagai orang mukmin. Nah, dan banyak lagi seperti misalnya ala salatihim daimun. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang pujian Allah kepada orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yab'asu bilahyatihi fi salatih. Rasulullah pernah melihat seseorang dalam salatnya memainkan jenggotnya. Orang Arab kan panjang-panjang jenggot. Jadi dalam salat dia memainkan jenggotnya. Mungkin gemat-mat jenggot dalam salat. Lalu Rasulullah berkata, faqal law khashi'a qalbu hadha la khashi'at jawarihah. Seandainya hati orang ini khusyuk, sungguh anggotanya akan menjadi khusyuk. Maknanya dapat dilihat khusyuknya hati dari anggota. Kalau anggota tubuh kita banyak bergerak-gerak, tidak khusyuk. Jadi khusyuk tenang, tidak bergerak. Banyak bergerak-gerak berarti hatinya pun bergerak. Tidak khusyuk. Sehingga Rasulullah mengatakan, kalau hatinya khusyuk, pasti anggotanya pun khusyuk. Kalau hatinya tenang, tidak bergerak, fokus kepada salat, maka anggota tubuhnya pun akan fokus. Kemudian Rasulullah mengatakan, man lam yakhsha qalbuhu ruddat salatuh. Siapa yang tidak khusyuk salatnya, niscaya ditolak salatnya. Nah, para jemaah, mungkin cukup ini dulu pengajian kita. Yang penting kita harus menyadari bahwa salat yang kita lakukan setiap hari, paling kurang minimal yang fardu 5 kali sehari, jangan cukupkan hanya kepada fokus pada rukunnya, sunatnya saja, tapi juga harus dibarengi dengan memperbaiki hati kita. Agar hati bisa hadir di dalam apa yang kita lakukan. Sehingga walaupun tidak banyak kita melakukan salat, karena banyak kegiatan kita sehari-hari, tapi salat yang kita lakukan bermakna, ada artinya, diterima oleh Allah, tidak ditolak oleh Allah. Kita tidak butuh ibadah yang kuantitasnya besar tapi kualitasnya kecil, tapi kita lebih membutuhkan ibadah walaupun kuantitasnya kecil tapi kualitasnya besar. Nah, kita tutup pengajian dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.